Jadi ceritanya kali ini saya habis bikin joran, dan ini untuk panjang jorannya paling cuman 1 meteran karena untuk mancing di saluran irigasi atau kalen. Dan ini simpel saja nih. Di sini nih saya buat pelambungnya itu dari sendal bekas tuh, warna merah. Dan ini di sini untuk pemberatnya kita pakai yang kecil aja nih, dan patisnya juga pakai yang ukuran kecil. Rencana mau buat mancing di kalen. Mancing kali ini tuh rencananya saya mau review joran, dan ini nih joran yang saya buat kemarin. Dan untuk lokasinya tuh ada di kalen yang sama juga kayak kemarin. Dan ini untuk pelambungnya tuh sudah di air tuh yang warna merah kecil itu tuh. Dan untuk mancing kali ini umpannya masih sama kayak yang kemarin, menggunakan umpan cacing, dan itu dimakan tuh. Kalau di kalian kayak gini nih, dapatnya itu kemungkinan ikan cutting kecil, kalau enggak tuh ikan ceba kecil ya, karena kalinya juga ukuran segini, mana mungkin ada ikan yang besar. Dan untuk mancing di kalian kayak gini tuh paling bagus tuh sehabis musim kemarau, yang pertama kali hujan tuh, yang sudah mulai tanam padi, itu kan ikannya pada ke kalen, jadinya ya itu banyak ikan di kalen. Kalau sudah kelamaan tuh ikannya kembali lagi ke kali, jadi di kalen tuh ikannya tuh tinggal dikit, dan juga sudah sangat susah untuk dipancingi karena yaitu populasi di kalen tuh tinggal dikit, udah pada ke sungai. Dan ini nih aku mancingnya tuh cuman kira-kira setengah jaman lah, dan ini untuk hasil akhirnya nih dapat segini nih. Mancing di kalen kali ini sudah dapat 2 ekor, tapi ditangkap video. Dan ini saya lemparkan ke titikan yang itu, kirain bakal ada pergerakan, ternyata malah nggak ada. Dan ini akhirnya saya pindah lokasi, ini dapat 1 ekor tuh, masih sama ikan seba. Dan ini kali ini lokasinya ini ada di arus deras, yang pinggirannya itu agak berhenti tuh, tuh dapat lagi. Ini nih ikan seba kecil. Jadi untuk kondisi air kali ini lumayan besar, karena tadi habis hujan tuh dapat lagi tuh. Ikannya itu kira-kira paling ukurannya cuma seginian. Kalau yang besar lagi kayaknya nggak ada deh, karena ini kedalamannya tuh cuma paling 1 jengkalan doang. Dan ini ada pergerakan lagi tuh, itu udah dapat tuh, paling gede-gedenya ini dapat segini nih tuh, kira-kira ukurannya tuh sejempol, paling sejempol tangan. Dan untuk ukuran sejempol tangan tuh udah paling gede di sini nih. Kalau yang ini nih ada pergerakan lagi tuh, 1 2 benar 3 tuh, dapatnya segini nih. Kalau ini nih paling cuma setengah jempol tangan paling. Ini coba di lokasi yang ini bukannya dapat ikan, malahan kecambal tuh. Alah, kacau. Dan ini untuk hasil akhirnya tuh dapat segini tuh, lumayan lah ya. Jadi kali ini saya nyobain ngurek belut malam hari, dan ini untuk lokasinya sama kayak yang diurekin sore-sore. Dan ini baru jalan bentar tuh nemu lubang bagus banget, tapi pas diurekin tuh kayak nggak ada pergerakan gitu, atau mungkin bekas orang ya, belutnya udah kena. Ya udah, tinggal saja ini kalau nggak ada pergerakan kayak gini. Jalan dikit lagi tuh langsung nemu lubang bagus banget nih kalau yang ini, tapi ya akhirnya sama saja tuh kayak nggak ada pergerakan gitu. Kayak di sini tuh belutnya udah pada kena mungkin ya, jadi ya gitu, jarang belutnya cuma lubang-lubang doang, tapi kayak nggak ada pergerakan gitu. Dikarenakan lubangnya nggak ada pergerakan nih, yang ini juga nih yang satunya nggak ada pergerakan, jadinya ya udah saya tinggal aja nyari yang pasti-pasti aja yang ada pergerakannya, itu udah pasti ada belutnya tuh. Ya udah, tinggal saja kalau lubang yang kayak gini. Dan ini nemu lubang lagi tuh, yang ini kayak meyakinkan banget tuh, lubangnya bagus banget. Tapi sama aja kalau yang ini nih nggak ada pergerakan, kemungkinan belutnya udah kena. Udah, kalau nggak ada pergerakan kayak gini, saya tinggal saja nyari yang lain lagi. Setelah beberapa lubang nggak ada pergerakan, ini yang ini nih baru nih ada pergerakan tuh. Lihat airnya tuh, jembul apa itu namanya. Kalau kayak gini nih udah pasti positif ada belutnya tuh.
bagus banget kan. Tuh positif ini ada belutnya nih kalau lubangnya kayak gini nih. Mantap banget tuh. Ini saya coba lihat tuh. Positif belut nih. Tapi kayaknya nih posisi belutnya ini agak dalam nih. Jadi cuman jembal-jembal gitu dulu airnya nih, belutnya lagi keluar nih. Nih, ini bentar lagi ada sambaran nih. 1, 2, benar. Masih belum tuh. Masih jembal-jembal tuh airnya tuh. 1, 2, tuh. Tuh, ini belutnya keluar ini, tapi saya nggak nyadar tuh. Tuh, langsung dibawa masuk tuh. Tarikannya mantap banget nih. Tuh, tanahnya sampai retak-retak gitu tuh. Itu tandanya tuh kalau begitu lubangnya tuh ke samping tuh. Belutnya ngelawan terus tuh, kelihatan tuh kepalanya tuh, lumayan tuh. Tuh kena tuh. Tuh lumayan tuh segitu ukurannya tuh. Mantap banget tuh. Kalau untuk ukuran segini untuk belut sawah tuh udah gede. Jalan lagi nyari lubang belut lagi, malah nggak nemu yang mau makan lagi. Dan itu untuk hasil akhirnya saya dapat 1 ekor. Sebenarnya sih 4 ekor, tapi yang 3 ekor nggak kerekam. Jadi ceritanya kali ini saya akan memberi makan burung puput. Dan ini burung puput saya ada 2 ekor tuh. Dan ini burung puputnya saya memelihara dari kecil. Biasa saya kasih makan pur ayam nih. Kayak giniin purnya lalu dimasukin ke mulutnya tuh. Lahap banget burungnya. Dan ini yang satunya juga saya kasih makan pur ayam juga tuh. Mantap. 1 kali suapan langsung kenyang tuh. Kalau ukurannya segede itu nyuapinya. Dan ini biasanya burungnya cuma mau 1 suapan, habis itu nggak mau lagi. Selain saya kasih pur ayam, biasanya juga saya kasih ikan, jangkrik, ataupun hewan-hewan kecil lainnya untuk protein burungnya. Dan ini untuk purnya ini kayak gini nih, dicampur dengan air hangat.